Cak? Rame ya, pokoknya kayak suasana musim apa ki ya? Semi. Semi atau malah musim panas. Telur, permane jagongan warung Viwi aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan tetep Menjaga prokes. Ade Ya. sing nggih masker ning yo. Apalagi di Indonesia sekarang kasusnya lumayan tinggi ya, Cak Lagi ya. melonjak-lonjake, lagi menghadapi gelombang, mungkin puncak gelombang ketelu mudah-mudahan. Mudun. Nah, Amerika saiki wis melewati gelombang telu dulu. Dadi kapan kae pernah dino iku penularan sampai sak yuta nyentuh sak yuta. Iya. Iki sekitar 115.000 sedinone. Masuk sih dhuwur ya, tapi dibanding sing wingi saiki wis Lumayan lah. lumayan. Wong padha metu-metu akeh sareng masker, Iya. mergo nek pelonggaran-pelonggaran ning ya. Nah, kita sekarang ada di daerah Lincoln Memorial. Itu adalah memorial atau tugu peringatannya Presiden Lincoln ya, Cak ya. Tapi di sini ada kompleksnya, ada peringatan-peringatan sing liyane juga. Cuma ini lagi ruame kan. Iya, mergo yo wong Amerika pengen ndang menikmati suasana nih, wis ra betah. Begitu musim winter dingin diselingi sithik kayak gini iki wis metu Langsung kabeh. mlebu. Pokoknya pas musim liburan misalnya Ukraina. Nah, langsung keluar semua. Nah, to kene Lur, sampean tak jak non cerita iki ya, cerita Iya. bab masalah seni tradisi. Iya, terutama hari ini tuh kita mau cerita soal caranya orang melestarikan musik terutama dalam masa sulit seperti sekarang Iya. ini. Apalagi pandemi kayak gini, banyak itu tempat-tempat panggung hiburan itu tutup Cak ya di Nek Broadway Amerika wingi ya. kasih tutup iku, sing terkenal iku. Broadway, terus Teater. panggung-panggung biasanya tempat orang nyanyi itu juga apalagi karena mereka di dalam ruangan gitu ya. Nah ini ada dua orang saudara, sama-sama mereka tuh kayak ya apa ya caranya supaya bisa tetap aktif, bisa tetap berkarya dalam seni, ya dibawa ke jalanan. Jadi saka panggung Broadway, saka teater, terus digoyang jalanan. Oh, Sing penting tetep menghibur wong, dan tetap berekspresi. Wah, menarik. Tanda Ditanda dulur. dulur. Sejak Oktober 2020, Hannah dan Lauren Cadwell membawa pertunjukan mereka ke jalanan kota New York. I've been in the city for about a year now, and through that year I've been singing on the street with my big sister Lauren. Bagi banyak seniman termasuk Hannah dan Lauren, pandemi bukan hanya menyurutkan aspirasi panggung, tapi juga mata pencaharian mereka. When we came back to the city and we decided to go out and sing, it was supposed to only be something that we'll do this until we can find other jobs. We never in a million years thought that it would be as successful as we had, that this could be our only job. Mereka tumbuh dalam keluarga pecinta musik di Los Angeles, mendengarkan dan menyanyikan lagu era 1920-an hingga 60-an. Kakek dan nenek mereka adalah penyanyi opera. Pengaruh itulah yang membentuk kecintaan mereka pada periode tersebut. I got my undergrad degree in directing. I thought I was going to go be a director and direct Broadway shows and, live my career that way. And then after I graduated undergrad, someone heard me sing and they're like, no, you need to get back into performance. That's absolutely something you need to do. So I went and I got my master's degree in musical theater from Boston Conservatory. Konsep teatrikal tertuang dalam busana. Menurut mereka, walau manggung di jalanan, memakai jeans dan kaos akan mengubah atmosfer yang ingin disampaikan. There's something about nostalgia and something about that genre of music and that time period that really just evokes something. It reminds them of a grandparent or of a time in New York City, and being able to share something really special with people. They felt their city, which they loved, was on lockdown and would never breathe again. Stars shining bright above. Walau tidak lagi di atas panggung Broadway, Lauren dan Hannah tetap bisa memberikan hadiah bagi penonton, kenangan manis, dan semangat untuk bertahan di kenormalan baru. Dream a little dream of me. Dari kota New York, VOA. Tapi saya seru buka nih teater-teater ning New York sebagian besar wis buka. Masih memang durung penuh. Benar. Tapi ya membangkitkan bisnis itu memang agak susah-susah gampang ya sekarang ya Cak ya. Apalagi kalau misalnya dilihat orang masih kadang-kadang masih ada yang takut ke dalam acara-acara kayak gitu, dirasa misalnya gak penting ya gak perlu metu. Benar, Itu benar, memang benar. pilihan masing-masing Iya, ya. iya, Cuma
Ya sekarang kita harus pinter-pinter milih lah. Kalau misalnya ngelihat suasana nih keramaian terus wedi ya mending jangan. Naluri kadang-kadang penting. Perasaan. Iya, perasaan. Main rasa. Main rasa ya, Lur. Selain ini bari kena cerita liyane tapi sakwise sing siji iki. Nah, Cak, sekarang kita udah Iya. di atas puncaknya. Ya, patung Lincoln Lumayan Memorial. loh, Bunda. Enggak ya, kita arah Heeh. salah. Saya cukup rame, mergo emang dino iki pas udarane apik dulur. Heeh. Wong Amerika wis ra betah, kebelet pengen metu menikmati suasana alam. Iya, nang jobo ngono. Dan mungkin karena secara tingkat kasus positif juga menurun ya, lumayan Iya. menurun secara drastis. Dan sekarang juga kita ngeliat banyak orang yang nggak pakai masker sih, Iya, Cak. karena emang sejumlah negara bagian termasuk DC kita wis ora mewajibkan sing nek jobo atau bahkan di indoor pun kita wis itu terserah pribadi masing-masing. Utawa kayak misalnya tokonya dhewe mau nganggo Mengharuskan. atau enggak kayak gitu ya. Tapi Jadi kewajiban ditetapkan oleh pemerintah kita wis dol. dihapuskan dulur. Nah, Ngomong-ngomong. warga Amerika Serikat itu dulur, ini kebanyakan emang turis juga dari berbagai negara termasuk Wisatawan domestik. domestik sing Heeh. belum pengen ya ini kan memang presiden Amerika yang paling dipuja-puja ya. Iya, dan di daerah Washington di sini kalau ini daerahnya daerah memorial ya. Jadi kayak banyak gedung-gedung atau memorial atau apa kayak tugu peringatan. Tugu ngono peringatan. lho. Heeh, kayak nang Surabaya tugu pahlawan ngono kayak Ya, ya. memang negara Amerika meskipun negara maju dulur memang warganya banyak sing isih nguri-nguri atau mencoba melestarikan tradisi. Bener. Nah, iki ngomong tradisi ya ono sing jenenge musik. Musik ning daerah Appalachian itu kayak pegunungan yang daerah Kentucky, Tennessee dan sebagainya itu ono daerah pegunungan di sini Appalachian iku sing masyarakatnya emang kebanyakan masih tradisional ini ya. Nah, iki ono wong sing nguri-nguri instrumen musik, gawe musik lan ya pemain musik kayak gitar bentuknya, tapi mainnya yang ngene iki lho, iki. Kayak kecapi. Kayak kecapi mainnya meh ngono kuwi tapi jenenge dakimer apalah pokoknya khusus tradisionalnya ngono. Munine kayak apa? Kayak meh kita Oh, tak pikir munine kayak seruling lah ya aneh. Lah ana lek ngono, aneh tapi nyata. Ceritane. Appalachian dulcimer instrument. The sound is so peaceful and calming. The word dulcimer actually means sweet song. So when I play one, I feel pretty peaceful about it too. It's really, the music affects you. I'm Mike Klimmer. I have a shop here in Townsend, Tennessee. I play the dulcimer and I build the dulcimers. This is one of them that I made. We're right next to the Great Smoky Mountains National Park, some of the most beautiful countryside in the whole world, and the rivers, the mountains, the wildlife, and I just can't think of a better place to be than just right here. The Appalachian dulcimers, this particular type, this was invented in this area because of the memories that the settlers had when they came to this area, when they came over the mountains. You have the do, re, mi of the scale. This is my workshop where I build my dulcimers. I actually started building dulcimers in 1976 as a hobby to start with. And I realized that I really like this. So in 1996, we started our shop there in Townsend. I didn't know anything about business, and neither had my wife. We just had about $50 and 2 credit cards, and that's how we started. We were amazed how people would come to us and really respond to the instrument and to us. It was a lot of fun. Sometimes when the mood's right and the weather's right, we come up to the mountains and play a little bit. Now we're going to stop here on the side so you can get a good view of what our place looks like, but God's beauty is up here. Isn't this beautiful? Yeah, we'll see if we can play some music.
I love people, I love music, and I love woodwork. And it was like God took all that and put it all together and made me a dulcimer player and maker. And I just really enjoy that. Here, look at me. Intinya itu melestarikan dan menjaga kebudayaan itu supaya nggak hilang dan masih bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah, dalam habis ini kita punya cerita soal diaspora Indonesia, tapi saat sing siji. Nah, nek jero neng ya, iku patungnya Pak Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini presiden keberapa ya? Presiden ulang lagi aku enggak, sing kan 18 berapa gitu kan. Nanti pas memang berjasa dan menyatukan Amerika saat mergo perang saudara tahun ini. Nah dialah kemudian dianggap bisa menjadikan Amerika tetap utuh seperti saiki iki. Nah, orang mungkin dia asumsikan orang mungkin misalkan bisa pasukan federal itu kalah itu bisa aja mungkin Amerika jadi negara oli-oli lah atau orang ngerti orang kayak saiki lah. Dan memang juga salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah Presiden Abraham Lincoln itu banyak membela hak-hak kaum budak ya pada zaman itu. Emansipasi yang terkenal itu. Emansipasi budak waktu itu yang warga berkulit hitam itu derajatnya beda lah, ibaratnya kayak ngono. Nah ngomong-ngomong soal perbedaan derajat dan juga ketimpangan sosial di Amerika Serikat itu banyak macamnya ya Cak ya. Mulai dari perbedaan gender itu masih banyak yang mempermasalahkan karena kayak izin cuti hamil, cuti turun enak Amerika kata aku loh. Iya, cuti melahirkan itu tuh beda dengan negara-negara maju lainnya. Terus juga masalah homelessness atau tunawisma. Tunawisma, ini aku yang DC loh nih. Ternyata ingin menurut dari data aku termasuk kota yang paling dhuwur akeh. Tunawismane dibanding seluruh penduduknya lo ya. Iya, nah masih sing jumlah secara total mungkin sing paling akeh nang California ya. Iya. Nah, Los Angeles. Masalah yang banyak terjadi di kota-kota besar di Amerika Serikat. Nah, dengan adanya masalah seperti ini ada salah satu diaspora Indonesia itu kepikiran Cak, gimana caranya untuk nulis gugah wong dengan tulisannya dan kebetulan tulisannya dia itu menang. Wih, luar biasa ya. Lewat desainnya ngono lho, Cak. Sangat loh. Menarik. Sangat dulu. Cuman aku selalu tahu kalau aku suka nulis dan suka bercerita dan suka imajinasi. Dengan imajinasinya, maka kardus pun dipakai Maura Munaf, copywriter atau penulis iklan di Boston, Massachusetts untuk merepresentasikan kehidupan kaum tunawisma. Di Amerika itu isu tunawisma itu sangat-sangat besar. Kita mikir bagaimana kita bisa membawa atau meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini. Jadi kita membuat iklan yang menggabungkan awareness terhadap orang yang tunawisma dan juga iklan-iklan furniture kayak IKEA contohnya. Judulnya adalah Affordable but Unlivable, yaitu artinya sangat murah tapi sangat tidak bisa untuk hidup. Iklan parodi mengangkat isu sosial tunawisma yang digarap Maura bersama Ellie Falan, rekan kerjanya di perusahaan iklan Digitas Health, berhasil memenangkan penghargaan Silver Award dari majalah Graphis. Working with Maura throughout the process was great. She's so driven and detail-oriented. It's very easy for her to inspire the people around us. Maura mulai jatuh cinta dengan dunia iklan saat magang di sebuah perusahaan iklan di Jakarta sebagai copywriter. Memanfaatkan kesempatan yang diperolehnya, Maura pun serius menekuni kuliah di Boston University jurusan film, TV, dan advertising. Ia bahkan berhasil lulus dengan predikat kehormatan tertinggi atau summa cum laude. Maura kini juga bekerja untuk perusahaan iklan Group Connect yang menangani klien besar seperti Bank of America. Ia berharap dapat mengubah dunia melalui pesan iklan seperti yang dilakukannya melalui iklan mengenai tunawisma. Kesadaran bahwa kreatif dan sosial tuh bisa banget bertemu di tengah dan bisa banget membuat karya yang bagus gitu loh. Jadi bukan hanya membuka pembicaraan baru tapi juga inspirasi baru buat orang lain. Luki Aryani, ibu Maura, amat mendukung minat anaknya di dunia periklanan, apalagi saat mengangkat isu tunawisma. Karena memang intinya sih buat saya, anak-anak itu yang utama adalah berbuat kebaikan. Nah ini adalah salah satu cara dia
untuk berbuat kebaikan melalui kreativitasnya dia. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Jadi zaman dhisik memang keliru nyebut pasukan federal, zamanku jenenge tutup pasukan federal, Union. Karo konfederasi. Wah, kuwi perang saudara antara dua kubu di zaman dhisik ya. Iya. Memang menarik lah ya sejarah Amerika itu ya, Cak ya, dilihat progresinya atau perkembangannya. Jadi ya jangan dibayangkan kayak lempeng mulus enggak, penuh darah. Maju. Dibangun oleh dulu melawan Inggris, setelah itu perang saudara, korbannya ratusan ribu warga Amerika. Ya, dan perlu diingat juga Amerika itu umurnya lumayan tua dibanding negara-negara lain ya. Kan Indonesia kan belum 100 tahun ya, Amerika ini udah 300 tahunan. Iya, sebagai sebuah negara ya, tapi kita sebagai sebuah bangsa luwih dhisik dhewe. Oh, ngono. Zamane Borobudur enak ya Amerika rong enak. Iya. Cek mungkin dah suku-suku Indian cek nek kene-kene iki ngono ya. Iya. Nah, dari sini kita mau belajar bahasa Inggris sama Mbak Jakarta neko-neko, tapi sawise sing Siji iki. Anginnya lumayan ya, Rambutku. Nih bro, sampai habis potong rambut Potong toh? rambut wis Awut-awutan. gulung sasi enggak tak potong iku nih. Waduh. Rencana karo gondrong sak menit tapi ora betah resih. Oh, somo. Somuk terus ngature angel kudu. Sampean ngene-ngene Wah, menyibakkan diri ngene malah ora efisien kerjane kok. Aku tahu loh, Cak, sampe rambutku dua woh mbiyen, terus mari ngono bangun-bangun aku kelilit. Aduh, Walah, kudu potong iki. bahaya itu. Heeh, makane potong rambut itu penting, Cak. Ya, penting juga menghemat sampo. Sampo. Nah, nek bahasa Inggris emang hemat apa? Menghemat itu saving atau apa? Oh, atau saving ya. ngirit gimana? Ada lain ngirit itu kan orang yang ngirit sekali hidupnya itu pokoknya Stingy, ku stingy pelit. ya, pelit ya. Tapi nah. beda dengan yang ngirit frugal ya. Frugal. Beda Hati-hati ya. gitu ya ku ya. Wes, timbangane ngalor ngidul wis tonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. You probably enjoy listening to music. You might even enjoy playing music. But what does this mean? Face the music. Anna? Anna, is that you? Why are you hiding? I'm hiding from Ashley. Why? You know her favorite plant? I forgot to water it while she was away. Oh, that's dead. It's time you faced the music and told her. Yeah, Anna, it's time to face the music. This expression means to accept the results of your actions, even if the results are unpleasant. In Anna's case, it means to accept responsibility for killing my favorite plant. And that's English in a Minute. Saiki dulur, Gilirane jaket neko-neko. Stasiun Behra Atri teko India iki lagi njajal mecahno rekor donya nyundul ambek dengkul kapan kae lur. Ketoke gampang, tapi jok salah. Nok pergelangan sikile diganduli wesi abote 5 kg. Saksune 3 menit dengkul kiwa tengene kasil nyentuh papan ping 204 mecahno rekor sadurunge ping 178 sing dicekel ambek atlet Pakistan. Rekaman video ki bakal ditonton ambek panitia Guinness World of Record nggo nentokno sah orane pemecahan rekor donya iki. Latihane mancal dan sepur iki lur. Penyanyi klasik India Seta Laxmi gawe heboh lur. Soale nalika nglakoni operasi kanker paru-paru, dekne nyanyi komposisi lagu klasik kondang India. Padahal jarine dokter, dekne ambekan ae biasane angel. Mang pas operasi ora iso dibius total mergo kondisi kesehatane. Tim dokter terus muter musik kalem ngomong ambek dekne. Lah iso ya nyanyi ae supaya ora ndredeg pas operasi. Video dekne nyanyi pas operasi kuwi dadi viral lur. Untungnya nyanyi, lek bengok-bengok dokter sing ndredeg arep ngoperasi lur.
Awal tahun orang mau menungso ae sing entuk pemberkatan ingon-ingon kewan ya ora gelem kalah. Tepatnya tanggal 12 Januari wingi ono festival Saint Anthony sing dikenal sebagai pelindung kewan nok nggon Meksiko. Atusan pemilik asu, kucing, manuk lan pitik teko nang gereja supaya ingon-ingone entuk pemberkatan teko pastur. Diyakini persikan banyu iki iso nglindungi teko bahaya lan malapetaka. Lah, jelas iki pitik ora bakal dibeleh. Nggo slametan iki lur. Nah, iki daerah kene emang mlaku enak ning daerah kene iki, daerah sekitar monumen-monumen kene iki yo. Asri, terus akeh pohon-pohon. Jadi ya lumayan sejuk lah. Terus kalau misalnya musim panas. Relatif aman mergo akeh polisi sing patroli. Memang di sini kadang-kadang di situ di beberapa daerah itu lumayan berbahaya ya, Cak ya. Kudu hati-hati ngerti di sing aman, ngerti di sing enggak. Secara umum di situ emang kondisi emang ngene kondisine. Tingkat kejahatannya emang termasuk kota sing ya pernah dhuwur tersakit antara tengah-tengah ngono lho. Karena emang tapi secara umum aman sih menurut aku ya nih. Kutok. Iya, jadi waspada itu memang ya kuncinya lah ya. Ya, bener ini gone eling lan waspada. Wah. Nah, sudah 30 menit kami menemani sampean. Nah, misalnya sampean dua pertanyaan atau pengen tahu cerita apa nang Amerika, bisa langsung kirim email ke warung@voanews.com. Atau kata kunci nang Facebook, kata kuncine warung VOA. Aku Cak Supri. Aku neng sini, neng Budi Kamera Nacarifan. Jangan pamit dulur.